karena tidak diatur oleh hukum, maka diandaikan orang itu bisa bernalar secara logistik di dalam kepalanya. Jadi kita lihat bagaimana hukum itu dipakai untuk membenarkan sesuatu yang secara etik salah. Sama seperti Hitler di Jerman. Hitler dipilih secara demokratis oleh penduduk Jerman. Kemudian dia berubah menjadi tiran karena ambisinya untuk mengeluhkan keunggulan ras Arya pada waktu itu. Dia berupaya untuk menyatakan diri di atas hukum. Hitler meminta pengakuan dari universitas. Salah satu rektor universitas di Jerman namanya Heidegger, pemikir besar abad 20, Martin Heidegger, membenarkan tindakan Hitler untuk memuliakan satu ras yang kita sebut sekarang politik identitas. Heidegger, pemikir filsuf terbesar. Karl Schmitt, dosen hukum terbaik di Jerman waktu itu, menulis risalah yang membenarkan tindakan tirani dari Hitler. Ada tradisi bahwa universitas memang mengeluh-elukan seorang tiran, mungkin karena tukar tambah materi, atau mungkin karena kekurangan pengetahuan, atau mungkin karena ketakutan jabatan. Itu yang mau kita halangi hari-hari ini. Minggu tenang artinya minggu untuk mengevaluasi kondisi politik, kondisi hukum, kondisi keadilan kita. So kita masuk ke suara dengan kelengkapan perspektif, ethical perspective, legal perspective, philosophical foundation, etc. Itu mesti masuk mata kuliah saya. Saya mengajar di Seskogap TNI. Ini saya nggak ada problem dengan bangsa ini. Walaupun yang Rocky Gerung mencaci maki negara, enggak, saya mencaci maki kepada negara, bukan negara. Tidak cinta NKRI, ada Pancasila. Kalau saya ngajar di semua lembaga tinggi negara. Tapi Anda kan bukan profesor, Anda bukan dokter, memang. Bahkan saya nggak punya ijazah S1. Urusan apa? Anda yang mau? Kan itu dasarnya kan. Yang saya sebutkan bahwa ijazah itu hanya tanda Anda pernah bersekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir. Tapi ada orang yang berusaha berpikir dengan membuktikan bahwa dia punya ijazah, seolah-olah dia punya ijazah, tapi tempat dia mempertahankan dalilnya bahwa dia punya ijazah, dia dapat penghargaan sebagai alumni paling memalukan. Itu artinya ada pengakuan. Oke, dia punya ijazah disebut alumni tapi paling memalukan. Walaupun orang anggap bukan sekedar memalukan, memang ijazahnya palsu. Dan pembuktian itu masih berlanjut. Kapan bahkan setelah pemilu orang akan cari terus fakta apakah Pak Jokowi ini asli apa palsu. Sebenarnya apa pentingnya sih ijazah itu? Pakai saja saya SMA. Kan undang-undang kita cuma bilang cukup SMA bisa jadi presiden. Itu juga jangan-jangan juga itu juga nggak ada. Jadi kecurigaan orang pada presiden yang kita pilih secara demokratis membuat kita ragu apa sebetulnya yang terjadi pada bangsa ini. Saya mau bertengkar di sini, saya mau bertengkar dengan saudara dalam pikiran supaya kita dinamiskan kehidupan ini, dialektikakan kehidupan ini. Jadi saya kunci dulu di situ dan sambil mengucapkan bahwa kesempatan sekarang ada pada kampus untuk menemukan kembali Indonesia yang berpikir. Selama 9 tahun tidak muncul pikiran. Ada lihat talk show itu dangkal semua kan. Nggak ada poin di situ tuh. Kalau saya ngomong di talk show itu semua orang maki-maki saya tuh. Sok pintar si Rocky Gerung itu semua seolah tahu semua hal. Ya memang saya tahu semua hal. Kenapa emang? Kenapa orang minder mengatakan dia tahu semua hal? Kan kita bisa akses semua hal itu lewat TED, lewat sistem pendidikan. Sekarang di Amerika, di pantai barat sekitar California, Los Angeles di situ, San Francisco, beberapa kampus di situ sudah menerapkan prinsip bahwa mahasiswa tulis sendiri kurikulummu. Kalau kita di sini masih ditulis negara kurikulumnya kan? Kan itu artinya bertumbuh pengetahuan, orang bisa belajar sendiri. Kalau ada mahasiswa Malang, tiba di satu universitas di California misalnya, lalu rektornya bilang begini, kamu dari mana? Dari Malang. Begini ya,
Joko. Saya mau tentang Joko Malang, bukan Joko Solo. Jok, begini Jok, kata si profesor. Kamar kamu ada di nomor 212, lantai 2 itu. Besok pagi turun ke kamar saya di 101, bawa kurikulum yang hendak kamu pelajari. Si mahasiswa disuruh menulis kurikulumnya sendiri. Mungkin si mahasiswa akan menulis tentang etika pemilu Indonesia sebagai disertasi dia, atau sebagai syarat untuk masuk dari semester 1. Maka dia bisa ambil mata kuliah etika. Tetapi si dosen bilang, ya tapi kita kurang guru, tapi nanti saya ambilkan dari fakultas tetangga saya. Dia cuma di sini berapa? Mungkin 24 berapa? 6 mata kuliah, 24 SKS. Di situ Anda bisa bilang, saya mau belajar tentang etika politik, saya mau belajar tentang astronomi, saya mau belajar tentang lingkungan, dan saya mau belajar tentang persepak bolaan. Pak, Anda soal ganti orang. Mahasiswa ini akan diasesi oleh si profesor. Oke, silakan belajar itu. Kami siapkan tutor, bukan lagi dosen, tutor. Selebihnya Anda belajar di internet ya. Jadi efisiensi terjadi. Di kita di Indonesia, bayangin, Anda mahasiswa masih ada mata kuliah bahasa Inggris ya? Itu artinya gagal kita mengajarkan bahasa dunia itu di tingkat SMA. Ada dari SMP sampai SMA belajar bahasa Inggris, begitu masuk itu masih belajar bahasa Inggris juga. Artinya gagal kurikulum itu kan. Iya. Anda masih ada mata kuliah agama. Jadi sampai waktu SMA kalian dianggap ateis. Sampai ini mesti belajar agama coba. Dia belajarnya sendiri dengan keyakinan sendiri, menumbuhkan keinginan untuk jadi sufi misalnya. Belajar sendiri. Ngapain negara masih kasih mata kuliah itu? Masih ada mata kuliah bahasa Indonesia? Nah, lebih konyol lagi. Orang Indonesia diajarin bahasa Indonesia. Anda banyak berbanyak mata kuliah yang sudah sampah sebelumnya, kan orang bisa baca sendiri. Jadi saya kira itu poinnya. Kita mesti katakan supaya efisien, pilih beberapa mata kuliah yang bisa membuat kita bergaul dengan pikiran-pikiran dunia. Yang harus ada di semua siswa adalah mata kuliah yang judulnya Intellectual History, sejarah intelektual. Di situ kita belajar kapan penemuan tentang bom itu bersinggungan dengan penemuan tentang amunisi, bersinggungan dengan demokrasi. Itu pentingnya belajar sejarah intelektual. Itu membuka perspektif. Jadi intinya perspektif ya. Nah perspektif itu dimaksudkan supaya ada pilihan-pilihan pikiran. Nggak boleh ada satu pikiran negara doang atau pikiran pemerintah. Harus ada pikiran dunia kampus. Dan merdeka, kampus merdeka artinya merdeka untuk mengucapkan pikiran. Jadi saya datang ke sini untuk mewakili kecemasan, kegelisahan, dan itu kita pastikan. Jadi justru karena kampus merdeka, maka pikiran harus dimerdekakan, diucapkan. Oke. Terus minta tanggapannya terkait film Dil vote yang ramai. Ya, salah satu tim kampanye paslon ini sudah mulai berkicau, merasa apa? Tuh spesifik. You wartawan kan spesifik. Salah satu yang mana? Ya, 02. Katanya Menyebut hasil kajian akademisi itu sebagai fitnah gitu. Iya. Ya, betul. Menurut Pak saya setuju itu fitnah. Fitnah yang bagus. Fitnah yang benar. Fitnah yang ada datanya itu. Itu fitnah datanya. Kan itu riset kan. Bilang aja sama paslon. Itu fitnah menurut saya, tapi fitnah yang ada datanya. Ya, apalagi. Tapi dari pandangan Bapak terkait film itu seperti apa? Betul, itu film untuk menegur kekuasaan, untuk menegur tangan kekuasaan yang tiba di kota-kota suara. Kan bagus dong. Kan itu film justru untuk membackup ide jurdil itu. Bukan film untuk membatalkan pemilu, film untuk menjelaskan bahwa pemilu harus jujur dan adil. Supaya jujur dan adil, eksekutif tidak boleh tiba di kota suara. Gampangnya begitu, kan itu disebut dirty vote.
Jangan sampai ada suara hitam ada di situ. Ya. Terus soal penjagalan, jadi ada di beberapa YouTube di mana itu kan film-film itu nggak bisa terdeteksi gitu. Bagaimana caranya? Kalau Al Jazeera bisa terjemahan dalam bahasa Inggris, CNN akan ambil itu, BBC juga akan. Itu kan film yang akan beredar seluruh dunia, bahkan akan difestivalkan di Cannes, di film-film dokumenter. Pasti menang lagi si Dani itu kan. Iya, Bagaimana caranya menutup sosial media yang 24 jam global issues-nya ada di semua pusat kota? Ya artinya kan mungkin lah dijegal itu. Artinya kan ketika mencari salah langsung itu kan nggak bisa dicari gitu, harus link aja. langsung gitu. Sekarang you cari udah pasti ada di luar negeri itu. Gampang aja, bahkan lebih viral tuh. Nggak mungkin mencegah sesuatu di dalam dunia yang connected secara media sosial global. Nggak mungkin. Terus terkait temuan-temuan yang di film itu menurut Pak Rofi seperti apa? Itu data yang kita tahu dari awal, kan sekuensinya ada kan, mulai dari 3 periode lalu berakhir di Mahkamah, kan semua datanya ada, kan semua ada dokumentasinya kan. Kan itu nggak mungkin, itu karena itu disebut dokumenter karena dokumen aja, bukan dikreasi oleh situ tentara. Tetapi yang dokumen itu nggak bisa bicara, supaya dia bicara dibuatkan narasi, supaya narasi itu akademis, dipanggillah Bivitri, dipanggillah Uceng, dipanggillah Ferry Amsari, dan itu orang-orang yang setiap hari ada di Mahkamah Konstitusi sebagai ahli, jadi dia tahu apa yang ada di Mahkamah Konstitusi, bukan tiba-tiba nongkrong di situ sebagai tukang bakso. Soal kapasitas mereka diragukan, kan ada yang menyebut diragukan kapasitasnya itu. Siapa yang diragukan? Paslon 02. Yang diragukan adalah keraguan dari si Paslon 02 itu. Gimana Ferry Amsari? Ferry Amsari itu direktur Pusako, Pusat Studi Anti Korupsi. Bivitri adalah direktur Jentera, itu sekolah tinggi hukum terbaik bahkan sekarang ini karena dianggap itu cuma kecil tapi tajam itu. Si Uceng apalagi itu berkali-kali jadi SIM. Ya. Siapa disebut pihak 02 setelah kampanyekan caleg Gerindra, gimana tanggapannya? Kenapa? Disebut pihak 02 setelah kampanyekan Jenny dari Gerindra. Saya ikut kampanye Gerindra. Disebut pihak 02 setelah bersama Jenny yang dari caleg Gerindra itu. Jenny mana? Jabar, dari Jabar. Mana saya tahu Jenny. Tidak populer. Kemarin kan sempat satu mobil gitu terus diposting terus kemudian ramai. Yang mana? Saya semua teman saya itu saya bikin. Saya bikin ya ini pilih dia nih karena teman saya tuh. Tapi kan partainya berbeda, saya nggak peduli itu teman saya tahu integritasnya. Bukan soal 02, soal mungkin teman saya. Banyak betul teman di PDIP yang juga saya endorse itu, di Demokrat semua. Tapi saya bukan bagian dari mereka. Saya nggak ada urusan. Ya mungkin itu video yang saya buat untuk dia, bukan 02. Oke. Bisa ke podcast. Oke. Tidak ada pertanyaan? Bisa dengan Dapat semua ya?